Oke, kembali lagi bersama Mas Sur. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang apa aja yang bisa di-cutting sama mesin ini, sama sebenarnya standar pressure untuk pisaunya itu berapa ya. Jadi ini aku akan tunjukin ke kalian. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau beli mesin kayak gini, biar kalian bisa tonton dulu video ini ya. Oke, cekidot. Oke, ini aku akan menjawab dulu pertanyaan dari channel Wong Deso. Jadi dia tanya nih, settingan pisau di mesinnya itu nomor berapa ya yang pas mas gitu. Jadi gini mas, untuk mas Wong Deso, jadi begini, aku buka aja ya sekalian ya ininya ya, cuttingnya ya. Aku pernah tanya ke kakaknya yang jual, ini kan ada nomornya nih, mohon maaf ya belum kelihatan, aku setting dulu nih. Oke, jadi begini mas, untuk settingannya kan sebenarnya ini kan ada angka 1 sampai angka 10 ya. Ya kayak gini ya, angka 10. Di sebelum angka 1 ini ada lubang hitam, ini itu menandakan 00. Ibaratnya ini pisaunya itu makin ke atas ya. Jadi pisaunya semakin ke bawah itu angkanya semakin tinggi. Cuman aku waktu kemarin itu salah mas, lagi ininya pernah aku puter-puter sendiri. Jadi ini kan sebenarnya pakai kunci L nih ngendorinnya. Terus ini aku puter-puter sendiri. Aku waktu itu nggak tahu sih, memang aku kencengin aja, puter ke sebelah kanan paling mentok. Ternyata ininya itu bukan mesinnya sih, pisaunya ini makin ke bawah, makin paling bawah sendiri ya. Itu pas aku coba motong beberapa bahan tembus semua mas, jadi salah. Tapi kalau misalnya dari kakaknya, standarnya itu 5, minimnya itu 3. Maksudnya minim itu kalau misalnya memang tembus terus itu pakainya yang 3, sampai maksimalnya 7 atau 8. Jangan sampai pakainya yang lebih dari itu, pakai 9 10 itu udah nggak boleh sih, maksudnya memang udah terlalu tajam kayak gitu. Jadi untuk standarnya, jadi kalau menurut aku kisaran di angka 4 sampai 8 kayak gitu. Jadi standarnya itu angka 4 ini sampai 8 ya mas ya, kayak gitu. Terus ini mas, kalau misalnya memang sudah nggak kurang lancip lah ya kalau bahasa Jawanya ya, kalau kurang lancip lagi ininya nggak diganti ya. Terus kalau misalnya memang mungkin ininya masih bagus, jangan pernah pegang pakai tangan langsung. Jadi masnya harus sedia tisu nih mas, jadi kayak gini melepasnya, nah kayak gitu. Terus kalau belakangnya boleh dipegang pakai tangan, terus ininya dibersihin aja pakai tisu kayak gini ya. Jangan sampai mata pisaunya ini, mata cuttingnya ini itu kena tangan langsung, karena kalau keringat kita bisa menyebabkan mata pisaunya udah nggak itu lagi ya, nggak landep lagi lah ibaratnya bahasa Jawanya. Apa itu landep ya, pokoknya gitulah ya. Jangan kayak gini mas, dia sebenarnya sudah ada magnetnya, jadi tep gitu aja langsung nempel dia. Nah kayak gitu. Oke, terus aku akan bahas soal pressure-nya ya, yang cocok untuk bahan hidrogel merek Extra ya. Nah setelah dipasang kayak gini, pokoknya ini mentokin ke sini, ininya juga pentokin puter biar dia nggak kendor. Terus kita bahas soal layarnya nih, soal layar monitornya nih. Oke, kurang naik dikit. Nah kayak gini aja ya. Nah kayak gini aja nih. Oke, jadi di sini mas, ini kan ada speed nih, speednya 200, ada pressure 380 ya. Jadi kalau aku kan waktu itu pernah, memang udah coba-coba itu sih ya, puter itu mesin pisaunya, cuman yang pokoknya standarnya itu 4 sampai 8 itu standarnya mas. Jadi masnya juga harus coba-coba sendiri, harus ada bahan
yang sudah masnya pakai, masnya bahan sisa kayak gini, masnya coba-coba dulu gitu. Kalau aku sekarang dipakainya di angka nomor 4 kayak gitu. Terus ini kan ada speed 200, ada pressure up. Nah, kalau speednya ini tetap aja nggak usah dirubah, tetap 200 aja. Cuman yang mesti kita rubah itu antara pressure-nya ini atau tekanannya itu. Jadi gantinya itu di sini mas, di pressure ini. Nah di sini kan ada pilihannya tuh. Oke, coba kurang naik, soalnya aku pilih yang paling atas. Nah kayak gitu ya, kelihatan ya, semoga kelihatan ya. Oke sebentar, kurang naik, turun dikit. Nah kayak gini ya. Jadi ini kan sudah dikasih nama aja sih, TPU. Jadi the knife pressure name, maksudnya nama untuk pressure-nya itu pakai apa, bisa apa aja sih, bisa ABC. Ini kan mumpung lagi bagus aja ya, TPU polikarbonat gitu-gitu aja nggak apa-apa lah. Terus the numerical ini ya, ini pressure-nya ini kita rubah. Awal standarnya dikasih dari pertama kali datang itu 330 pressure-nya atau 350. Cuman karena aku setting yang aku bilang itu mas, jadi aku ganti sekarang yang cocok untuk mesin aku itu 380 kayak gitu. Nah dan di merek ekstra ini kan ada bahan baru nih mas, yang clear TPU sama matte TPU. Nah kalau clear TPU sama matte TPU itu aku pernah coba di pressure 400 itu kurang masuk ke dalam bahannya, jadi pakainya pressure-nya itu yang 410. Jadi dirubahnya ya udah gini aja, tinggal masuk di sini, dimasukin aja 410 kayak gini. Udah langsung tekan paling ujung atas ini, tekan home. Kayak gini, tekan home. Udah, dia pressure-nya kan udah berubah tuh jadi 410. Nah, kalau misalnya bahan yang biasa yang kayak Blu-ray matte, yang clear, yang matte anti glare itu pakainya 380 kalau aku sekarang. Tapi kalau yang bahan yang baru yang TPU pakainya yang 410. Jadi ingat mas, sebenarnya kalau soal ininya kita udah nggak usah ngerubah itu, kita cuma ngerubah di mesinnya aja tentang pressure-nya itu. Jadi pressure-nya pakai, kalau aku 380 sama 410 kayak gitu. Pokoknya bahan yang lebih tebal pressure-nya lebih tinggi. Tapi kebanyakan yang beli kan masih best sellernya Blu-ray matte nih, jadi pakainya yang 380 kayak gini mas. Oke, nah langsung tekan home aja, udah kan pressure-nya udah kembali kan ke 380 kayak gitu. Terus pertanyaan lagi nih dari siapa ya, dari Multi Haris, bang kalau bahannya ndak harus pakai merek ya gitu ya, maksudnya mungkin nggak terfokus sama satu merek. Iya mas, jadi bahannya ini nggak terfokus sama satu merek karena mesinnya ini itu sudah unlimited cutting itu, jadi kita nggak perlu masukin kuota lagi, nggak perlu nginput kode akses lagi buat nambahin kuotanya karena dia sudah unlimited mas. Jadi kita bisa motong bahan apapun. Yang di sini aku pernah beli clear sama matte yang bukan dari merek ekstra, itu pun dia bisa motong bahannya mas kayak gitu. Coba aku tunjukin ya untuk yang bahan-bahan selain merek ekstra itu. Oke, contohnya kayak gini nih. Nah, aku kan punya back motif nih. Ini kan bukan dari merek ekstra nih, jadi bisa aku potong nih. Oke. Terus yang dari merek ekstranya sendiri tuh bisa, udah pernah aku potong. Ya sering sih ya, soalnya itu best sellernya. Terus ini ada universal curve screen ini yang HD, ini yang clear HD, ada yang matte juga. Ini kan bukan dari merek ekstra, jadi bisa dipotong ya mas, soalnya dia sudah unlimited cutting, jadi nggak
terbatas dari bahan yang ekstra aja kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan yang paling pertama itu, bisa dioperasikan lewat HP juga nggak Om gitu. Oke, jadi aku jawab di sini ya. Untuk mesin ini tidak bisa dioperasikan lewat handphone. Kenapa? Karena dia sudah punya layar di mesinnya kayak gitu. Jadi kita pengoperasiannya ya di layar touchscreen ini kayak gitu ya. Cuman mesin ini harus terkonek dengan internet. Koneknya itu pakai wifi, bisa pakai handphone atau pakai MiFi, wifi rumahan juga bisa. Yang penting harus ada konek internet kayak gitu ya Mas. Dari Mas siapa ini ya? Ya Mas channel Wong Deso juga ya. Jadi kayak gitu ya Mas. Jadi harus terkonek sama internet. Terus dia pengoperasiannya tetap di layar ini aja ya, yang layar berukuran 5,5 inci ini. Nah sekarang aku tunjukin nih bro, bisa motong apa aja sih mesinnya kayak gitu ya. Jadi kan kita penasaran nih, bisa motong apa aja sih mesin-mesin ini. Jadi tinggal masuk ke diaphragm cutting. Yang pasti di sini handphone udah pasti lah ya. Handphone udah pasti. Nah sekarang ini ada tablet nih, tinggal tergantung bahannya kita aja ada atau enggak. Sebenarnya sih ada ya, cuman aku misalnya belum banyak yang order untuk hidrogel untuk tablet, jadi aku nggak beli dulu. Sebenarnya untuk ini bisa bro, banyak nih, malah tablet lumayan banyak ya untuk mereknya ya. Untuk tablet bisa, tinggal sebutin brandnya saja. Smartwatch udah ada sebagian, udah lumayan banyak. Oke, smartwatch udah pasti ya. Terus headphone juga bro, cuman headphone ini nggak terlalu banyak ya, masih khusus dari produk Apple aja. Oke, masih khusus dari produk Apple aja, coba dicek dulu. Nah kayak gini ya bro ya. Salah satu contohnya, klik aja ini. Ntar ya, lagi loading ya. Nah kayak gini bro, model-modelnya kayak gini nih, mirip-mirip Garskin lah ya sebenarnya ya potongannya ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Apple ada, AirPod ada ya. Untuk kamera bro, jadi mungkin kamera kalian punya kamera GoPro, kamera Sony, kamera Canon, ada bro semuanya di sini ya kayak gitu. Terus mesin game ini adanya dari Sony itu ya, dari itunya ya PSP lah ya, seri PSP dari awal banget sampai PS Vita ini kali ya sebenarnya ya. Jadi PS Vita itu ada bro ya, kalaupun nggak ada bisa di cutting manual bro kayak gitu. Dari Nintendo, konsol Nintendo ya pasti ya Nintendo Switch-nya ya. Jadi Nintendo Switch, NDS, New 3DS kayak gitu sudah ada ya. Tinggal sebutin aja. Kalau tes ini aku juga kurang tahu nih apa nih ya. Mungkin konsol game di Cina ya, kayak gitu mungkin ya. Oke, terus Xbox juga ada ya, Xbox ya. Oh untuk itunya bro ya, gamepadnya berarti ya. Terus habis game mesin ada buat mobil juga, tapi entah sih ini mobil buat apanya. Mungkin layar yang di ya kayak gini ya, di car navigatornya itulah ya, di navigasi di dalam mobilnya. Ada walkie talkie, ada banyak juga tapi nggak tahu, misalnya juga udah jarang orang pakai walkie talkie. Kart juga bisa, sudah ada bro ya kart, tapi cuman yang kayak gini-gini aja sih, aku contohin dulu ya. Nah kayak gini aja sih bro. Oke, ini Mastercard ya. Terus apalagi laptop, pasti ya laptop di komputer ini udah lumayan banyak. Cuman Sony malah nggak ada ya, Sony ya tersisihkan. Pasti Apple dari produk MacBooknya ya. Oke,
Laptop udah ada nih ya, laptop. Ini apa ini, aku juga nggak tahu nih. Sigaret ini, sigaret ini ya. Jadi nanti ini videonya agak panjang ya bro ya, jadi kalian harus benar-benar tonton sampai habis nih kalau pengen tahu mesin ini sebenarnya bisa motong apa aja. Mobile phone repair ini hanya khusus dari produk Apple, itu pun cuman ini aja. Oke, terus others ini mungkin yang nggak tertera yang di atas tadi diklasifikasikan kayak ART kayak gitu ya. Terus motorcycle yang aja dari Yamaha aja. Jadi aku bro biasanya sering itu kalau nggak yang mobile phone ini sama yang customize ini. Jadi kita bisa motong custom yang kotak atau yang lingkaran seperti ini. Jadi yang lingkaran ini apa? Jadi guys, misalnya kalau misalnya ada orang yang order Clear HD untuk kameranya, lensa kameranya itu kan pasti bulat nih, bulat kayak gini. Tapi kan mungkin di yang kamera nggak tertera, ya itu aja bro, tinggal kita potong manual aja, aku potong manual aja kayak gitu. Jadi tinggal ukur aja diameternya berapa dalam satuan mili ya. Jadi tinggal pilih aja, misalnya ukur aja pakai penggaris senti seperti ini ya, gelap ya pokoknya seperti inilah ya penggarisnya. Ya tinggal ukur aja berapa mili itu, misalnya 50 mili kayak gini, udah langsung start cutting aja kayak gitu. Yang sering sih aku biasanya motong untuk MiFi aku sendiri ya. Jadi MiFi aku sendiri itu untuk lebar sama panjangnya itu kan 32 mili, sebenarnya 33, cuman 33 mili itu terlalu mepet, jadi dikasihnya 33, 32 maksudnya. Terus radiusnya pakai 7 kayak gitu bro. Jadi hasilnya seperti ini, sebentar ya. Jadi hasilnya seperti ini bro. Jadi ini udah aku kasih hydrogel yang Clear HD ya kayak gitu. Jadi ada mengkilap-mengkilapnya nih ya. Ini udah aku kasih hydrogel Clear HD. Karena memang untuk MiFi ini nggak tertera nih di mesinnya. Jadi caranya ya potong manual aja kayak gitu. Jadi untuk handphone yang mungkin nggak terdaftar di mesinnya, ya kalian gak usah panik aja, pokoknya kalian ada penggaris, ukur aja dalam satuan mili, langsung start cutting aja gitu. Jadi sebenarnya mesin ini tuh gak terbatas hanya harus kita potong handphone aja ya, tablet pun juga ada. Tinggal kita sebenarnya dari bahannya aja sih. Jadi kalau misalnya kalian udah ada bahannya, kan kalau tablet kan lebih lebar ya, lebih lebar sama lebih panjang ya, tinggal kalian sesuaikan aja ukurannya. Soalnya kan memang tablet itu sekecil-kecilnya tablet itu nggak ada yang selebar-lebarnya handphone. Jadi kalau tablet itu kan ukurannya kan bisa 8 inci sampai 11 inci, sampai ada yang 14 ya kali ya, 14 inci kayak gitu. Kalau handphone kan paling tingginya itu ya 77 inci lah ya, itu pun kita pegangnya udah kurang nyaman tuh kayak gitu. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa aku jawab dari pertanyaan komentar soal mesin ini ya. Jadi mesin ini itu kesimpulannya sebenarnya sangat worth it sih. Jadi dari yang harganya sekarang sudah mulai terjangkau, jadi kalian bisa tebus dengan harga 6 sekian. Terus kalian juga sudah dapat mesin yang sudah bisa potong unlimited cutting. Terus dia nggak hanya bisa potong handphone, bisa yang kalian lihat tadi ya. Jadi makanya jangan skip videonya ya. Jadi sampai kalian tonton sampai habis biar tahu dia bisa potong apa aja nih sih selain handphone, bisa di customize atau enggak kayak gitu ya. Kesimpulannya dari aku, kalau misalnya kalian ingin usaha, mesin ini worth it untuk kalian beli. Dan kalian juga gak boleh malu-malu bro untuk share
jualan kalian di grup manapun ya, entah itu grup game, grup apa, kayak grup jualan ya. Pasti kalau grup jualan, maksudnya kalau misalnya memang gak sesuai dengan yang di grup itu, kalian kasih hashtag oke, kayak gitu ya. Oke. Sebagai penutupnya, aku cuma minta dari kalian untuk klik subscribe video ini dan klik like. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih bro.